itu sama yang lainnya. Hah? Coba keluar dulu aja. Bentar ini DJ. Coba keluar dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau pertidaksamaan nilai mutlak ini sebetulnya kalau mutlak itu mutlak X kalau lebih kecil dari A berarti dia jadi min A sampai A. Gitu kan sifatnya. Tapi kalau mutlak X lebih besar dari A berarti X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Ini harusnya. Nah, yang di sini ada bentuknya itu pecahan. Biasanya kalau dia bukan mutlak, ya misalnya ini anggap kamu nggak punya nilai mutlak. Cuma X plus 3 per X min 1 lebih kecil dari 1. Boleh nggak pertidaksamaan kamu kali silang? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau persamaan kali silang boleh nggak? Kalau persamaan kali silang boleh nggak? Kalau sama dengan? Boleh. Kalau pertidaksamaan? Enggak. Kalau pertidaksamaan haram kamu kali silang. Nggak boleh kamu kali silang. Kenapa? Karena kita nggak tahu dia tuh positif atau negatif. Gitu kan? Makanya kita nggak boleh main kali silang. Karena kan kalau dikalikannya dengan positif, tanda tetap. Kalau dikalikannya dengan negatif, tanda berubah. Nah, tapi kalau di sini yang mutlak, ini boleh kamu kali silang. Kenapa? Karena kita tahu dia pasti positif. Ya kan? Mutlak itu kan kita keluarin supaya hasilnya selalu jadi bilangan yang positif. Jadi boleh kamu kali silang. Jadi di sini nanti boleh kamu pecah jadi X plus 3 per X min 1 mutlak lebih kecil dari 1. Nah, boleh nggak kali silang? Boleh. Karena kita udah tahu ini bilangan mutlak, jadi udah pasti positif. Jadi kamu kali silang berarti jadi X plus 3 lebih kecil dari mutlak X min 1. Tapi tetap ada syaratnya. X min 1-nya itu penyebut. Kalau penyebut syaratnya apa? Kalau penyebut syaratnya apa? Boleh nggak nol? Enggak boleh. Enggak. Jadi di sini tambah syarat. X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Atau X tidak boleh sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Yang tadi, yang mutlak. Kalau mutlak sama mutlak pertidaksamaan, berarti cara menyelesaikannya gimana? Tinggal dikuadratkan. Jadi nanti di sini X plus 3 kuadrat lebih kecil dari X min 1 kuadrat. Oke, Amani udah masuk, Ayu udah masuk, DJ udah masuk, Gilbert udah belum? Kayla udah belum? Nah, kalau dia udah sama-sama kuadrat, ini mending gak usah dikuadratin, pindah ruas aja, jadi gini. X plus 3 kuadrat min X min 1 kuadrat lebih kecil dari 0. Bisa faktorinnya? A kuadrat min B kuadrat difaktorkan jadi apa? A kuadrat min B kuadrat difaktorkan jadi apa? Ayo, A kuadrat min B kuadrat difaktorin jadi apa? A plus B, A min B. Nah, yang ini juga berarti bisa. Anggap aja yang depan itu A, yang belakang itu B. Jadi difaktorkan jadi X plus 3 ditambah X min 1. Satu lagi X plus 3 min. Jadi berarti jadi min X plus 1. Gitu ya. Berarti nanti di sini jadi 2X tambah 2. Yang ini nanti X-nya habis. Berarti cuma jadi 4 aja. Udah, berarti akar yang kita dapat dari sini cuma min 1, bener nggak? Jadi kita cuma dapat akarnya min 1. Ya kan? Tinggal cek tandanya. Kalau kita masukin 0 di sini berarti masukin 0 ke sini hasilnya plus, betul nggak? Ini plus, ini minus. Yang diminta yang lebih kecil, berarti yang ini. Jadi X itu lebih kecil dari min 1. Kamu lihat syaratnya tadi, X itu tidak sama dengan 1. Tapi himpunan penyelesaian kita ada satunya nggak di situ?
Kalau lebih kecil dari min 1 ada 1 enggak? 1 kan di sini posisinya ya. Berarti nggak ada pengaruh apa-apa. Jadi jawabannya tetap X lebih kecil dari min 1. Gimana kalau ngaruh? Misal ini. Jawaban kita ternyata misalnya ke sini. X lebih besar dari min 1. Nah, berarti kamu kalau di situ ada syarat tidak boleh sama dengan 1, berarti himpunan penyelesaiannya dipotong. Misal ini. Misalnya harusnya tadi ini ke sini. Nah, ternyata 1 kan ada di sini. Jadi jawabannya kamu potong. Jadi nanti gini, kepotong di 1. Gitu ya, kalau ya. Tapi di sini ternyata jawabannya lebih kecil dari min 1, syaratnya tidak boleh sama dengan 1. Jadi nggak berpengaruh sama himpunan penyelesaian. Jadi jawabannya tetap X lebih kecil dari min 1. Sampai situ jelas? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gue mau nanya, Apa? itu yang X plus 3 min X plus 1 tuh nggak dikurungin X plus 1-nya? Atau Mana X plus 1? Yang mana? Yang baris kemana? Yang baris keberapa? yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana, nak? Yang kelima, itu tuh nggak dikurungin 5. atau dikurungin? Dikurung, cuma kan tandanya minus kan, makanya gue udah kaliin ke dalam, jadi min X plus 1 gitu maksudnya. Kan harusnya gini kan, X plus 3 min X min 1 gitu. Jadi udah ibu kaliin ke dalam, ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada ya. Nah, terus yang nomor 3 ini pertidaksamaan bentuk akar. Kalau ada pertidaksamaan bentuk akar harus diapain? Yang pertama itu dikuadratkan. Jadi kuadratkan kedua ruas. Yang pertama kuadratkan. Kuadratkan berarti nanti di sini jadi X plus 2 kuadrat lebih besar dari akar 10 min X kuadrat dikuadratkan. Gitu kan? Kita selesaikan berarti ini jadi X kuadrat plus 4X plus 4. Ini hilang akarnya kan, jadi 10 min X kuadrat. Pindah ruas berarti jadi 2X kuadrat plus 4X min 6 lebih besar dari 0. Bisa dibagi 2, berarti X kuadrat plus 2X min 3. Difaktorin ya, jadi X plus 3, X min 1. Gitu kan? Kalau kamu buat garis bilangan, berarti di sini nanti ada min 3, ada plus 1. Tandanya koefisien X kuadratnya di sini plus dulu. Berarti tandanya plus dulu dari sebelah kanan. Plus, min, plus. Yang diminta yang lebih dari, berarti yang ini. Nah, ini udah beres belum? Belum, masih banyak syaratnya. Apa syaratnya? Di sini lihat, yang akar itu kan nggak boleh negatif. Berarti syarat yang pertama, yang kedua, ini syarat. Syaratnya itu berarti 10 min X kuadrat yang di dalam akar. Oke, Cica udah masuk. Tinggal Kayla ya, Kayla Gilbert. 10 min X kuadrat ini harus lebih besar sama dengan 0. Ya, lihat ini. 10 min X kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau kita akari, kita faktorin berarti jadinya 10 akar 10 min X sama akar 10 plus X. Nah, ini dibuat lagi garis bilangannya juga. Lebih besar sama dengan 0. Buat garis bilangannya lagi. Min akar 10 sama plus akar 10. Min akar 10 berarti di sini. Akar 10 di sini. Tandanya koefisien X kuadratnya min. Berarti mulai dari kanan min dulu. Min plus min. Yang diminta yang lebih dari. Berarti yang positif. Nah, ini. Satu lagi. Kalau di sininya sudah positif, X plus 2 itu harus lebih dari bilangan akar. Berarti X plus 2-nya juga bersyarat juga, betul nggak? Berarti X plus 2-nya harus lebih dari sama dengan 0 juga. Ya nggak? X plus darinya harus lebih dari 0, lebih dari 0. Karena ini udah sama dengan 0, ini lebih dari, berarti X plus 2 harus lebih dari 0. Jadi nanti di sini X lebih dari min 2. Min 2-nya di mana? Nah, lihat di sini.
Ini min 2 di sini. Lebih dari, berarti ke sini gitu ya. Nah, mana yang kena irisan 3-3-nya? Daerah yang kena irisan 3-3-nya. Yang kena irisan 3-3-nya berarti yang ini, betul nggak? Nih. Jadi antara 1 sampai akar 10. Jadi yang jadi jawabannya ini antara 1, ini penuh ya yang akar 10 sama min akar 10-nya. Jadi jawabannya itu ini, yang dari 1 sampai dengan akar 10. Udah, jelas nggak? Nggak ada yang ditanyain? Ibu mau nanya, Apa? kalau X plus Apa, Nanda? 2 di sebelah kanan tetap harus digituin juga? Kalau apa? X plus 2-nya? Di kanan. Di kanan dari itu tanda. gimana? Di kanan dari Di tandanya, kanan. Bu. Kan Ke ini kiri di soal, maksudnya? enggak, ini kan kalau di soal di kiri si X plus 2-nya. Oh, kalau si ini misalnya gini. Jadi akar misalnya gini, akar 10 min X kuadrat lebih besar dari X plus 2 gitu. Ya, itu tetap pakai yang... Nggak usah. Nggak Oh, usah pakai lebih dari 0. Nggak usah. oke. Nggak usah ya kalau gitu. Cuman kalau ini kan dia ada di depan akar. Akarnya aja udah positif kan. Jadi nggak mungkin si X plus 2-nya lebih kecil dari 0. Ngerti ya? Ya, Sebentar ya. Bu. Oke. Sebentar. Yuk, lanjut lagi. Nah, yang nomor 4, ini pertidaksamaan bilangan, ini eksponen ya, pertidaksamaan eksponen. Berarti ini kita tinggal sederhanakan, betul nggak? 125 sama 625 sama-sama bisa kita ubah bilangan pokoknya jadi 5, betul ya? Berarti nanti di sini jadi 125 berarti jadi 5 pangkat 3 kan, dikali 2x kuadrat min 12x plus 8, akarnya akar pangkat 6, berarti gini kan, per 6. Lebih besar dari 625 itu 5 pangkat 4, karena di bawah naik ke atas berarti jadi min 4. Begitu kan? Ini kalau bilangan pokoknya udah 5, ya udah, ini kan berarti tinggal gini aja ya. Ini mau diperkecil juga boleh nih, ini jadi 1/2, 2-nya kali silang. Nanti jadi 2x kuadrat, atau dibagi aja ya, kayaknya ini lebih enak ngebagi. 2x kuadrat min 12x plus 8 dibagi 2 jadi x kuadrat. 6x tambah 4 lebih besar dari min 4. Gitu kan? Pindah ruas, x kuadrat min 6x plus 8 lebih besar dari 0. Difaktorin. X min 2, X min 4. Gitu kan? Tinggal buat garis bilangan aja ya. 2, 4. Koefisien X kuadratnya positif, berarti plus, min, plus. Lebih dari, berarti yang positif. Ini jawabannya. Lebih kecil dari 2 atau lebih besar dari 4. Saya gampang ya? Nah, yang nomor 5, logaritma, pertidaksamaan logaritma. Ini kita ubah juga ya, ini kan setengah log X kuadrat min 8 lebih besar dari nolnya kita ubah. Tengah log berapa yang hasilnya 0? Tengah log berapa yang hasilnya 0? 1, betul. Terus berarti ini udah bisa dicoret jadi X kuadrat min 8
lebih besar dari 1, betul? Kurang dari. Nah, betul. Kurang dari 1. Kenapa kurang dari? Karena bilangan pokoknya antara 0 dan 1. Kalau bilangan pokoknya antara 0 dan 1, ini kameranya dinyalain dong, Amani, Nanda, Yoga, DJ, Nana, Atar, Diva, Dodo, Cica, semua nyalain kameranya. Ya, kalau bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, tandanya berubah. Tapi kalau tiba-tiba gini, kalau kameranya nyala nggak, Amani? Oke, sekarang kameranya nyala semua kecuali Atar. Atar ada nggak sih? Atar? Atar cuma masuk Zoom doang. Orangnya nggak ada. Kalau bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, tanda dibalik. Tapi kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, tandanya sesuai. Ya, oke. Nah, di sini berarti karena bilangan pokoknya antara 0 sampai 1 kita balik. Berarti jadi X kuadrat min 9 lebih kecil dari 0. Faktorin ya. Faktornya berarti X plus 3, X min 3 lebih kecil dari 0. Nah, di sini kamu buat garis bilangan berarti ada min 3 sama 3. Koefisien X kuadratnya plus berarti tandanya plus min plus. Lebih kecil berarti yang minus. Gitu ya. Nah, terus di sini kalau dia logaritma, jangan lupa ada syarat. Syaratnya apa? Di sini lihat syaratnya. Logaritma itu ini X kuadrat min 8-nya syarat. X kuadrat min 8-nya tidak boleh negatif. Gitu kan ya kalau logaritma. Berarti X kuadrat min 8 harus lebih dari 0. Difaktorin lagi. X plus 2 akar 2, X min 2 akar 2. Lebih besar dari 0. Di garis bilangan kita buat lagi juga, berarti ada min 2 akar 2. Min 2 akar 2 itu berarti lebih kecil ya di sini ya. Min 2 akar 2 plus 2 akar 2 juga lebih kecil kan. Tandanya plus, min, plus. Yang diminta yang lebih dari, berarti yang plus ini sama ini. Yang kena irisan dua-duanya yang mana? Berarti di sini ya, sama di sini. Jadi ada 2, dari min 3 sampai min 2 akar 2, sama dari 2 akar 2 sampai 3. Jadi jawabannya yang E. Oke, jelas ya? Ayo, lihat fokus ke layar. Jangan melamun. Lihatnya ke layar. Ya. Kalau kalian ngelihatnya kemana aja mah ketahuan. Berarti nggak ngedengerin. Ya, yang nomor 6. Ini logaritma juga. Tapi bilangan pokoknya X. Berarti X log 9 lebih kecil dari X log X kuadrat. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? X log-nya Bilangan langsung pokoknya. dicoret aja nggak bisa, Bu? Nah, tapi kan kita nggak tahu. Karena ada syarat logaritma yang tadi Ibu bilang. Kalau bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, tanda berubah. Berarti kamu harus bikin 2 kemungkinan. Kalau X-nya antara 0 sampai 1, sama kalau X-nya lebih dari 1. Kalau X-nya antara 0 sampai 1, berarti tandanya gimana? Berubah ya. Jadi 9 lebih besar dari X kuadrat. Tapi kalau X-nya lebih dari 1, berarti 9 lebih kecil dari X kuadrat. Gitu ya. Nanti ini tinggal diselesaikan. 9 min X kuadrat lebih besar dari 0. Berarti di sini faktornya 3 plus X, 3 min X lebih dari 0. Buat garis bilangan. Min 3, 3 tandanya min plus min. Yang diminta yang lebih dari ini. Syaratnya tadi X-nya itu antara 0 sampai 1. 0 sampai 1 ada di mana? Ini di sini 0, di sini 1 gitu kan? 0 sampai 1. Itu kan? Yang kena irisan berarti yang 0 sampai 1. Jadi jawabannya 0 sampai 1. Yang sebelah kanan sekarang, ya, yang sebelah kanan, ini difaktorin juga, ini jadi 9 min X kuadrat lebih kecil dari 0.
Faktornya berarti 3 plus X, 3 min X. Lebih kecil dari 0. Buat garis bilangan, ada min 3, ada plus 3. Tandanya min plus min. Yang diminta yang min, berarti ini. Sama ini. Sama jawabannya X harus lebih dari 1. 1 berarti di sini. 1 lebih dari. Yang kena irisan berarti tetap yang ini. Jadi jawabannya yang mana yang bisa masuk? X lebih dari 3. Yang ada di jawaban berarti yang mana? Antara ini atau ini, 0 sampai 1 atau X lebih dari 3. Yang ada di jawaban yang X lebih dari 3. Tuh. Gitu. Jadi yang kita ambil yang X lebih dari 3. Untuk syarat X lebih dari 1. Ya, karena yang 0 sampai 1 nggak ada jawabannya. Nah, yang nomor 7 di sini lingkaran. Pusat lingkarannya adalah A dan B. Oh, ini cuma nyari pusat. Pusat apa pusat? Pusat apa? Min setengah A, min setengah B, gitu kan? Di mana di sini ini A, ini B, ini C, gitu kan? Tinggal substitusi, berarti min setengah kali min 2, 1, min setengah kali 4, min 2, udah. Ini pusatnya A dan B-nya, berarti 2A tambah B berarti 2 kali 2 dikurangi, 2 dikali 2, 2 dikali 1 dikurangi 2. Jadi jawabannya 0. Itu ya. Pusat lingkaran mah cuma min setengah A, min setengah B. Persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik min 7, min 10. Ini harus dicek dulu ya. Titik min 7, min 10-nya ada pada lingkaran? Enggak, berarti kamu substitusi dulu. Masukin ini ke sini. Berarti min 7 kuadrat 49, ya kan? Y-nya min 10 kuadrat berarti plus 100. Min 6 kali min 7 ditambah 10 kali min 10 dikurangi 91 sama dengan 0. Cek dulu nih. 149 ditambah 42 min 191. Benar nggak sama dengan 0? Sama dengan ya, pas ya. Kalau sama dengan berarti titiknya ada pada lingkaran. Kalau titiknya ada pada lingkaran berarti nyari garis singgungnya gampang. Persamaan garis singgungnya tinggal pakai aturan bagi adil. Bagi adilnya gimana? Lihat ini. Kalau di sini bentuknya dari yang bentuk umum, kita jabarkan yang X dan Y. X kuadrat kita jabarkan jadi X kali X. Y kuadrat kita jabarkan jadi Y kali Y. Jadi lihat dari soal ya. Nah kalau yang min 6X kan bukan kuadrat. Jadi kita jabarkannya jadi bagi 2. Min 3X, min 3X. Ya, bagi 2. Yang 10Y juga kita jabarkannya berarti bagi 2. Berarti jadi 5Y plus 5Y. Yang X sama yang Y aja yang dijabarin. Yang ini berarti biarin min 91 sama dengan 0. Nanti salah satu dari X dan Y ini kita ganti jadi X1, Y1. Ini juga ada 2, salah satu diganti X1 sama Y1. X1, Y1-nya tuh apa? Ini si titik singgungnya. Si min 7, min 10. Jadi tinggal substitusi. Masukin. Jadi di sini nanti min 7X, min 10Y, min 3 kali min 7, min 3X, plus 5 kali min 10, plus 5Y, min 91 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi nggak ada rumus, pakai bagi adil. Kaila dari mana? Ini jadi min 10X, ya. Min 5Y, ini tinggal dihitung plus 21, plus 21 min 91, min 71, min 71 dikurang 5, ya kan benar nggak? Ini 21 dikurangi 91, min 70, min 50, jadi min 120 ya. Tinggal diperkecil semuanya, kita bagi min 5 ya. Bagi min 5 berarti jadi 2X plus Y plus bagi 5 berarti jadi 24 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang E. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada kita lanjut.
Ya? Kenapa? Ada yang mau nanya dulu nggak? Oke, kita lanjut. Persamaan lingkaran pusatnya di 1,4. Ini pusat lingkarannya. 1,4 menyinggung lingkaran 3x min 4y min 2 sama dengan 0. Gitu ya. Ini berarti yang kita butuhin buat nyari persamaan lingkaran itu pusat dan jari-jari. Rumusnya ini. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Masih ingat nggak? Cara nyari jari-jari kalau diketahuinya pusat dan garis yang menyinggung. Ya Aryo, pakai mutlak ya. R-nya sama dengan mutlak. Ikutin persamaan garis. Jadi kalau garisnya di sini 3x min 4y min 2 berarti tetap 3 kali x min 4 kali y min 2 per, nanti ada pernya. Nah, si x dan y-nya kamu substitusi sama si titik. Jadi 3 kali 1 min 4 kali 4 per akar angka di depan x berarti 3 dikuadratkan ditambah angka di depan y dikuadratkan. Jadi nanti jari-jarinya berarti 3 min 16 min 13, min 2, min 15 per 5. Atau jari-jarinya jadi positif 3. Tinggal substitusi ke sini. X min, ini A dan B-nya. 1 kuadrat. Y min 4 kuadrat sama dengan R-nya 3 kuadrat. Tinggal dijabarin ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 8Y. Ini 1, ini 16, 17, kurangnya 9. Plus 8 sama dengan 0. Ini, jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Nah, 10 diketahui lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat melalui titik min 5,0. Oke, berarti kalau ada titik yang dilewati tinggal substitusi aja, ya kan? Si titik ini ke lingkaran, substitusi. Berarti nanti jadi 25 plus 0, ya kan? Min 5K plus 0 plus 25 sama dengan 0, gitu ya. 50 sama dengan 5K. Kita dapat K-nya berarti 10. Ya kan? Berarti di sini nanti lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X plus 8Y plus 25 sama dengan 0. Kalau cuma nyari jari-jari apa rumusnya? 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Di mana A, B, C-nya yang mana? A, B, C. Tinggal substitusi. Berarti 1/4 kali 100. 25. Gitu kan? 1/4 kali 64. 16. Dikurangi C-nya 25. Jadi ini habis. Akar 16. Berarti jari-jarinya 4. Gitu ya. Lanjut, persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu Y. Masih ingat nggak? Kalau menyinggung sumbu Y berarti jari-jarinya sama dengan apa? X nih Bu. Kalau menyinggung sumbu Y jari-jarinya apa? Mutlak si pusat yang X-nya. Ya kan? Ya, berarti di sini jari-jarinya sama dengan mutlak 3 atau 3. Sebentar ya. Ya, berarti di sini jari-jarinya 3. Tinggal masukin lagi ke rumus yang tadi. X min A kuadrat, Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Substitusi X min 3 kuadrat, Y plus 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Gitu ya. Jadi nanti dijabarin X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 4Y gitu ya. Ini 9, ini 4, 13. 13 kurangi 32 min ini 3 kuadrat. 9 berarti min plus 4 sama dengan 0 gitu ya. Min 6 plus 4 plus 4 nih yang D jawabannya. Duh, sebentar ya.
Dah. Ini masih lingkaran. Nanti ini kan sampai 40 sebetulnya soalnya, tapi kayaknya kita cuma bisa bahas, nggak tahu semaksimalnya berapa. Nanti pas tambahan TB-SMAT berarti yang kita pas mau PAS, kita soal sisanya ya. Kalau misalnya ini sampai 20, berarti sisanya 21 sampai 40-nya kita bahas pada saat TB-SMAT. Yang nomor 12, persamaan lingkaran yang pusatnya, ini masih sama sebetulnya. Kita skip aja ya ini ya, karena persis sama yang tadi ya. Ini bukan pembahasan Amani, ini latihan, ini lihat soal tambahan US. Ya, ini kita skip ya, karena sama kayak tadi. Nah, nomor 13. Jika R lebih dari 0 dan garis dengan persamaan X plus Y sama dengan R menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R. Maka garis singgung itu memotong sumbu X di. Nah, kalau mau nyari garis singgung, berarti kalian harus substitusi garis ke lingkaran. Misalkan di sini, kita mau substitusi Y-nya aja ya. Di sini kan X plus Y sama dengan R. Berarti artinya Y sama dengan R min X. Gitu kan? Kita substitusi ini ke sini, ke lingkaran. Jadi X kuadrat ditambah Y-nya R min X kuadrat sama dengan R. Gitu ya. Ini kuadratin X kuadrat plus R kuadrat min 2RX plus X kuadrat. R-nya pindah ruas aja, min R sama dengan 0. Ya, Safira. Berarti jadi 2X kuadrat min 2RX plus R kuadrat min R sama dengan 0. Kalau menyinggung syaratnya apa? Garis menyinggung ini memotong. D lebih dari 0. Garis menyinggung lingkaran. D sama dengan 0. Kalau garis tidak memotong lingkaran, D lebih kecil dari 0. Di sini menyinggung. Berarti diskriminannya harus sama dengan 0. B kuadrat min 4AC-nya harus sama dengan 0. A, B, C. Substitusi ya. Berarti B-nya min 2R dikuadratkan. Min 2R dikuadratkan berarti jadi 4R kuadrat, gitu kan? Min 4 kali A, A-nya 2, C-nya R kuadrat min R. Sama dengan 0. Itu ya, berarti ini jadi 4R kuadrat. Ini jadi min 8R kuadrat, jadi plus 8R sama dengan 0. Min 4R kuadrat plus 8R sama dengan 0. Kita bagi min 4. R kuadrat min 2, ya kan? Min 2R sama dengan 0. Keluarin R-nya, sisanya R min 2. Jadi R-nya 0 atau R-nya 2. Gitu kan? Yang diambil R-nya itu yang lebih dari 0. Berarti jawabannya R-nya sama dengan 2. Gitu kan? Garis singgungnya berarti kita substitusi. Garis singgungnya berarti X plus Y sama dengan 2. Ya kan? Dan garis dengan menyinggung lingkaran. Nah, maka garis singgung itu memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X, apanya yang 0? Y-nya. Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Ke sini masukin. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa? 2 kan? Berarti garis titik potong dengan sumbu X-nya 2,0. Gitu. Ya. Nah, nomor 14, lalu turunan jangan lupa ya, turunan dari cos pangkat 4. Berarti Y aksennya kalau turunan dari fungsi trigono, pangkatnya turun, cosnya pangkatnya jadi 3, gitu kan. Terus dikali turunan cosnya. Turunan cos itu min sin. Dikali turunan X-nya 1. Berarti gini aja. Ada nggak di sini di jawaban? Oh, di sini udah langsung ada ya. Min 4 cos pangkat 3 sin X. Jadi jawabannya yang D. Ibu. 15, turunan pertama. Ini juga sama, turunan. Intinya ini nanya turunan ya sebetulnya. Definisi ini sama dengan definisi turunan. Turunannya apa? Turunan dari sin pangkat 3 apa? 3-nya turun, sinnya pangkatnya jadi 2.
Terus turunan sin cos, ya kan? Jadi cos 3 min 2x dikali turunan dalamnya lagi, turunan 3 min 2x berarti jadi min 2. Ada nggak di sini yang jawabannya jadi min 6 sin kuadrat cos? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti ada yang diubah jadi 2 sin alfa cos alfa. Ya, ini minusnya ke depan, min 3. Ibu bikin min 3. 2-nya ditulis di depan. Sinnya ditulis jadi sin 3 min 2x. Sin 3 min 2x dikali cos 3 min 2x. Nanti yang 2 sin alfa cos alfanya berubah jadi sin 2 alfa. Berarti jadi min 3 dikali sin 2 alfa berarti 6 min 4x. Kali sin 3 min 2x. Sin 6 min 4x sin yang X jawabannya. Gitu ya. 16. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurva Y sama dengan, oke, kalau nanya gradien itu sama dengan Y aksen gitu kan. Nah ini yang ditanya garis yang tegak lurus. Berarti kita cari dulu gradiennya. Gradiennya kan turunan. Turunan tangan apa? Koseko. Tangan sekan kuadrat. Nah, sekan kuadrat. Sudutnya pi per 4. Berarti M-nya sama dengan sekan kuadrat pi per 4. Sekan kuadrat pi per 4 berapa? Sekan kebalikan dari cos. Ini cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Akar 2 per 2. Dibalik berarti jadi 2 per akar 2 gitu kan? Dikuadratkan. Jadi gradiennya 2. Ini yang diminta tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti M2-nya sama dengan min setengah gitu kan ya kalau tegak lurus. Tegak lurus berarti dibalik tandanya dibalik, angkanya di ini, tandanya jadi negatif. Jadi kalau positif jadi negatif, angkanya dibalik berarti jadi setengah. PGS itu rumusnya kan Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Titiknya kan ini. Jadi tinggal substitusi Y min 1 sama dengan M-nya yang kita ambil yang terakhir. Min setengah dikalikan X min pi per 4. Jadi nanti di sini Y min 1 sama dengan min setengah X ditambah pi per 8. Atau Y sama dengan min setengah X ditambah pi per 8 tambah 1. Yang mana tuh jawabannya? Ini yang E ya. Nah, itu ya. 17. Fungsi turun. Syaratnya apa? Turun tuh turunannya lebih kecil dari 0. Kalau naik besar dari 0. Turunannya berarti 3x kuadrat min 12x plus 9. Gitu ya. Bagi 3 berarti x kuadrat min 4x plus 3. Difaktorkan jadi x min 3, x min 1. Ya kan? Buat garis bilangan. 1, 3, koefisien x kuadratnya plus, plus, min, plus. Lebih kecil berarti yang min. Jadi jawabannya antara 1 dan 3. Bisa ya, ini mah ya. 18, untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya sekian. Jika barang itu harus diproduksi, maka biaya produksi per unit. Nah, per unit. Kalau per unit, di sini biaya X unit barang per hari biayanya segini. Kalau yang ditanya per unit berarti biayanya harus dibagi ya. Karena ini kan biaya total yang diproduksi X barang. Kalau biaya per unit berarti dibagi dulu sama X. Jadi X kuadrat min 2000X ditambah 3 juta. Gitu. Terus nyari maksimum minimum tinggal diturunkan sama dengan 0. Turunannya berarti jadi 2X min 1000 sama dengan min 2000 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 1000. Yang ditanya biaya. Berarti dari sini masukin lagi. 1000 dikuadratin 1 juta. 1 juta. 2000 kali 1000 2 juta. Ditambah 3 juta. Jadi biayanya berapa tuh? 2 juta ya. Yang ditanya cuma unitnya aja ya. Kalau nanya biaya jadi 2 juta ya. Kalau ditanya unitnya aja berarti cuma ini 1000 aja udah. Ya. Nomor 19 yang ditanya R. R itu apa? Coba lihat kalau ini polinom R itu apa? R itu sisa. Sisa itu gimana? Kalau Fx dibagi oleh X
min A, sisanya itu akan sama dengan FA. Jangan pakai Horner. Kalau pakai Horner, gempor kamu ini 98. Kalau Horner tuh harus bersusun. Jadi, substitusi aja. Ini berarti X sama dengan min 1. Artinya min 1-nya cukup disubstitusi ke atas. Jadi 5 dikali min 1 pangkat 98. 8 dikali min 1 pangkat 77. 3 dikali min 1 pangkat 54. Tambah 2 dikali min 1 pangkat 14. Tambah 9. Min 1 pangkat gak? Min 1 pangkat genap tetap plus. Min 1 pangkat ganjil jadi min. Jadi di sini kan jadi 5, ini jadi min ya. Itu jadi plus 8. Ini jadi positif berarti min 3. Ini positif berarti plus 2 plus 19. Tinggal dihitung. 10. Ya, benar. 10. Plus 9. Tambah 2. Ibu, 30. itu plus Hah? 9. Plus 9. Bu. Iya, plus 9. Berarti jadi 21. Benar? Benar nggak? Ya, betul kan? Ya, jadi 21 sisanya. Ya, iya benar ini 9. Oke. Satu lagi nih, nanggung. Suku banyak fx dibagi, kayak ini. Kalau fx dibagi x plus 1 sisa 10, ini yang tadi Ibu bilang. Berarti artinya f min 1 sama dengan 10. Fx dibagi oleh 2x min 3, sisa 5. Artinya F3/2 sama dengan 5. Nah, Fx dibagi oleh 2x kuadrat min x min 3 itu kalau difaktorin pasti 2x min 3 sama x plus 1. Betul nggak? Sisanya, nah kalau pembaginya derajat 2, ini kan derajat 2, sisanya pasti derajat 1. Karena sisa itu kurang 1. Jadi kita misalin dia jadi AX tambah B. Karena derajatnya pasti sisa 1. Nah, ini substitusi juga. Jadi ada F3/2, ada F min 1. Substitusi karena sama dengan sisa, masukin ke sisa. Kalau kita masukin 3/2 berarti jadi 3/2A tambah B. Kalau kita masukin min 1 berarti jadi min A tambah B. X-nya disubstitusi. Nah, di soal ada F3/2 itu 5. F min 1 itu 10. Tinggal dieliminasi. B-nya habis. 3/2A min A berarti jadi 5/2A sama dengan min 5. Jadi nanti di sini coret ya. Ini min 1 berarti A-nya jadi min 2. Kalau A-nya min 2 berarti B-nya sama dengan 8. Benar nggak? Jadi sisanya tinggal substitusi. Sisanya kan AX tambah B berarti min 2X tambah 8. Jawabannya yang A. Oke, jelas? Oke, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut yang sisanya pada saat TB Smart. Ya, nanti hari Rabu kalian latihan sendiri. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Makasih.